Selamat sore para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini dalam pembahasan ayat suci bersama Dr. Ahmad Lutfi. Bagaimana Pak Lutfi kabarnya? Kabarnya baik-baik. Alhamdulillah. Di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan Quran surat At-Takasur. Ya. Pak Lutfi. Nah, ini langsung saja akan saya tanyakan, menurut jenengan Pak Lutfi ya, ini bagaimana posisi Quran surat At-Takasur itu dalam periodisasi wahyu, khususnya pada fase Makkah awal ini. Terus berikutnya, apa saja makna ataupun apa makna kecaman ataupun ancaman terhadap At-Takasur ini bisa dihubungkan dengan struktur sosial Quraisy begitu. Dan di dalam Quran surat At-Takasur itu ada al-makobir, ya kuburan itu Pak Lutfi artinya kalau tidak salah. Nah ini apakah penyebab makobir ini merupakan refleksi kesadaran kematian pada masyarakat Arab pra-Islam atau bagaimana menurut jenengan nantinya? Penjelasannya kita tunggu. Terus yang terakhir ini al-naim, nikmat itu. Apakah ini mencerminkan gaya hidup masyarakat Quraisy dalam simbol material seperti makanan, harta, dagang dan yang lainnya begitu. Terus lagi yang terakhir tentunya pesan terkait dengan ayat tersebut. Nah ini bagaimana penjelasannya? Ya, surah At-Takasur ini sebetulnya masih terkait dengan surat Al-Humazah ya, yang ada pada surah yang turun pada periode sebelumnya, yang itu intinya mengecam kepada orang-orang Quraisy. Kecaman ya. Terkait orang Quraisy ini orang yang kaya tapi gimana ya, kaya tapi kekayaan itu membuat mereka itu individual gitu. Jadi susah untuk berbagi begitu. Makanya kemudian surat Al-Humazah itu mengecam mereka seolah-olah harta itu mengekalkannya. Nah, di surah At-Takasur itu sebetulnya kecaman itu masih sama terkait dengan orang-orang yang ada di Mekah pada waktu itu, yang mereka itu individual. Setelah individual, mereka ini suka bermegah-megahan. Bermegah-megahan dalam konteks waktu itu ya pakaian bagus, makanan juga yang lezat-lezat, yang sifatnya itu melampaui dari masyarakat sekitar, yang masyarakat sekitar itu tidak memiliki dua hal itu. Tidak memiliki harta yang banyak, juga tidak ada kesempatan makan yang enak itu. Nah maka dari itu surah At-Takasur ini mengecam juga sebagaimana kecaman yang ada di dalam Quran surat sebelumnya, Al-Humazah, yang mana kecaman itu bentuknya adalah alhaakumut takasur itu. Artinya telah melalaikanmu sesuatu yang sifatnya berbanyak-banyak harta itu. Melalaikan ini dalam konteks mereka menjadi individual gitu loh. Menjadi individual, lalu kemudian tak peduli dengan sekitarnya, seolah-olah teman yang mengiringinya itu hanya hartanya itu. Jadi tertutup oleh harta itu semuanya. Harta itu seolah-olah ya memang hartanya itu yang memang apa ini? Especially harta itu yang memang dia butuhkan, yang mana di masyarakat sebelumnya harusnya mereka ini hidup di tanah padang pasir ini kan pertahanan utamanya kan suku ya gitu loh. Karena apa, di Ibnu Khaldun misalnya itu mengatakan bahwa satu-satunya pertahanan utama untuk masyarakat yang hidup di wilayah padang pasir itu adalah suku.
Mengapa kok suku? Karena hidup di padang pasir itu kan berat. Ya. Karena berat maka harus berkelompok untuk membagi kerja agar kerja itu bisa dilakukan bersama-sama sehingga itu menjadi ringan gitu. Nah, itu tidak terjadi di masyarakat Quraisy yang ada di masa Nabi Muhammad, karena di masa itu ini orang-orang Quraisy ini kebanjiran harta akibat dagang yang sukses mereka lakukan. Nah, anehnya ketika mereka sukses itu, ini kesuksesannya itu mereka enggan berbagi. Sehingga kapitalisme mereka ini menggerogoti gitu loh. Oh iya ya. Menggerogoti jiwa sosial mereka. Yang pada awalnya di mana mereka sebelum tumbuh kapitalisme itu mereka mampu bersekutu antara satu suku dengan yang lain. Ini dengan mereka menjadi kapitalis, dengan mereka menjadi kaya, ini mereka menjadi individual. Jadi semangat hal-hal yang sifatnya solidaritas antar mereka ini hilang gara-gara mereka berbanyak-banyak harta itu. Nah, dalam konteks inilah sebetulnya at-takasur ini muncul, yaitu hilangnya semangat solidaritas yang itu sebetulnya masih ada ketika mereka belum menjadi kapitalis, dan itu menjadi hilang gara-gara mereka kaya mendadak itu atau kapitalis itu. Ketika kaya mereka lupa. Gitu ya. Nah, artinya begini, orang itu kalau miskin itu ya. Yeah. Miskin itu kan ketika sama-sama ndak punyanya itu kan biasanya bisa rukun gitu. Cuman lalu kemudian ada salah satu di antara komunitas ini yang kayanya itu tiba-tiba muncul. Yeah. Ini bisa-bisa solidaritas yang ada sebelumnya ini hilang gara-gara mereka tidak mau berbagi. Nah, dalam konteks inilah alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir, hingga kemudian kelalaian itu akan tetap ada pada diri kamu jika solidaritas itu belum ada. Sampai kamu itu masuk ke liang lahat. Oh, begitu maqabir itu. Sampai kamu masuk ke liang lahat inilah. Ini satu kecaman ya. Nah, di dalam konteks ini maka kemudian Tuhan membantah itu. Kala gitu. Sekali-kali tidak gitu. Sekali-kali tidak itu artinya bermegah-megahan kamu, sehingga bermegah-megahan kamu itu menghilangkan solidaritas yang ada pada kamu sebelumnya, yang kamu merasa cukup dengan harta yang kamu miliki itu, merasa cukup dengan harta yang kamu miliki itu kalah. Sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, kau akan tahu kelak kemudian hari dengan sifatmu yang seperti itu. Latarawunna jahim, kamu pasti akan melihat sesuatu yang di situ disebut neraka jahim, kan begitu? Neraka jahim ini bukan kok neraka di kemudian hari itu, enggak gitu. Dalam kesan yang saya tangkap itu, latarawunna jahim ini kalau sifat-sifat seperti itu terpelihara, maka kemudian pasti di dalam lingkup yang ada pada dirimu itu pasti akan terasa sesuatu yang ini kayak bom waktu gitu loh. Ambil contoh gini, contoh saya mengibarkan gini. Kita ini misalnya di Indonesia saja ya. Di Indonesia saja misalnya ada isu bahwa undang-undang perampasan aset korupsi itu tidak kunjung diketok gitu. Ya, misalnya seperti itu. Sementara beberapa hal yang terkait dengan masyarakat kecil ini kan pajak dinaikkan dan seterusnya lah. Namun pajak dinaikkan ini tidak terlihat efek yang muncul kepada pembayar pajak ini. Tidak signifikan. Nah, ini kan naik semuanya, sehingga penikmat pajak ini sebetulnya siapa sih? Orang melihat penikmat pajak ini ternyata orang-orang yang bermegah-megahan yang itu ada di Senayan, begitu misalnya. Misalnya ini. Nah, bermegah-megahan seperti itu yang menghilangkan solidaritas Anda sebagai bangsa. Gitu loh.
inilah yang nanti akan memunculkan yang namanya Latarunal Jahim. Nah, Latarunal Jahim itu ya seperti hari ini. Oh, Misalnya gitu. Anda melihat demonstrasi yang nggak habis-habisnya. Ini Latarunal Jahim. Latarunal Jahim. Gitu loh. Ya. Karena apa? Karena efek dari solidaritas itu hilang. Gitu. Solidaritas hilang menjadi individual. Kekayaan itu hanya dinikmati segelintir saja. Ya, memunculkan ketimpangan. Tanpa ada istilahnya meretas ke bawah, yang bawah disedot ke atas, yang atas bermegah-megahan dengan dirinya sendiri, maka kelak ini pasti akan terjadi yang namanya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial, lalu kemudian cibiran sosial, mungkin ada demonstrasi sosial, atau kebencian sosial terhadap ketimpangan. Nah, itulah situasi yang disebut dengan Latarunal Jahim. Oh, Latarunal Jahim adalah situasi yang seperti itu ya? Nah, situasi yang seperti itu. Karena apa? Karena yang atas ini tidak peduli, dia bermegah-megahan, sementara yang bawah itu istilahnya berjibaku dengan kemiskinan. Iya. Survive-nya aja sulit. Maka kemudian yang atas bermegah-megahan dan seterusnya itu, dalam konteks inilah kebencian itu pasti akan muncul. Kebencian muncul, lalu kemudian iri hati akan muncul. Situasi seperti itulah yang kemudian akan menimbulkan Latarunal Jahim. Pasti kamu akan melihat Jahim. Ya. Jadi ini Jahim ini bukan dalam konteks nanti. Di akhirat kelak itu enggak begitu. Jahim itu ya itu terjadi di situ, di waktu itu juga efek di mana masyarakat pasti akan membencimu, lalu kemudian orang pasti akan mencibirmu. Seperti yang katakan tadi, bom waktu itu ya, efeknya akan muncul ketika ini sudah terasa begitu jauh ketimpangannya, karena sistem tidak adil. Sistem tidak adil maka akan melahirkan yang namanya chaos, bukan chaos minang chaos. Iya. Geger. Nah, chaos inilah yang kemudian Jahim. Oke. Nah, dalam konteks chaos ini, sumalatus alumna yauma idin anin naim. Kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan hasil kemegahanmu itu. Gitu. Yang mana hasil kemegahanmu yang ada pada diri kamu itu, yang itu kamu peroleh di mana kamu menyedot orang-orang kecil, pasti latus aluna akan dipertanyakan. Nah, sekarang dipertanyakan kan? Gitu loh. Pajak kemana? Bayar kendaraan bermotor ini setiap tahun, cuman jalannya rusak terus. Tidak ada efeknya. Harusnya kan bayarnya pajak kendaraan bermotor ini bagus, mestinya jalan juga bagus. Mau kendaraan bayar terus kok ini jalannya enggak baik-baik gitu. Lalu kemudian untuk bensin, nah ini saya menganalogikan ya. Menganalogikan sebetulnya gambaran al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir ini. Ini sebetulnya gambaran yang mencerminkan sistem sosial yang tidak adil itu. Di mana masyarakat menjadi individual, kekayaan itu hanya berputar di antara orang tertentu saja, pasti yang namanya hukum alam yang disebut dengan Jahim itu akan ada. Yang dalam bahasa kita disebut dengan chaos. Latarunal Jahim. Itu seperti itu. Nah, kemudian memang di masa Nabi itu sistem sosial yang di masa Nabi di Mekah misalnya. Itu sistem sosial yang seperti apa sehingga orang-orang di Mekah itu kok kekayaan itu berputar di antara orang-orang kaya saja. Ada satu buku itu yang ditulis oleh Husain Muqnis. Husain Muqnis ya. Husain Muqnis itu punya buku beberapa buku ya saya. Itu untuk menyebutnya itu begini. Ada tradisi di wilayah Mekah sebelum Islam itu yang namanya Darun Nadwah itu punya alat ekonomi yang disebut kayak mirip perbankan. Jadi orang ada akses untuk melakukan utang piutang di situ. Di Darun Nadwah ini.
Misalnya saya punya keinginan untuk berdagang, maka kemudian saya tidak punya modal, maka Pinjam. saya akan hutang di Darun Nadwa itu. Darun Nadwa itu ada semacam lembaga keuangan gitu loh. Nah, orang bisa pinjam itulah ketika pinjam di situ. Itu dalam cerita dari Husain Mu'nis itu, para pemain-pemain di perbankan Darun Nadwa ini, lembaga finansial yang ada pada waktu itu, ini banyak memainkan tenggat waktu. Oh, masanya itu dimainkan. Masanya dimainkan. Misalnya saya 6 bulan bayarnya misalnya ya, lalu kemudian belum sampai 1 bulan sudah ditagih misalnya begitu. Nah, dalam catatannya makanya kan muncul nanti di Al-Qur'an, fa idza tadayyantum faktubu. Ketika terjadi hutang piutang maka catatlah. Nah, itu kan tidak dicatat. Nah, karena tidak dicatat banyak dimainkan. Nah, keuntungan-keuntungan yang diambil dari proses-proses seperti itu ini dimainkan oleh orang-orang yang saya sebut kapitalis yang individualis tadi. Yang di antara pemainnya yaitu 9 suku ini. Nah, inilah yang disebut dengan sumalatus alunna yaumaidin anin naim. Pasti kamu nanti akan dipertanyakan tentang nikmat yang kamu terima itu. Yang nikmat kamu terima itu ternyata jalurnya itu via manipulatif gitu loh. Maka kemudian di dalam konteks itu pasti nanti akan terjadi latarunal jahim. Nah, kemudian terjadi kan latarunal jahim itu ketika Nabi Muhammad muncul dengan membawa wahyu yang turun dari Tuhan kepadanya. Yang wahyu ini lama-kelamaan banyak pendukungnya. Yang disebut dengan komunitas kenabian ini. Nah, komunitas kenabian ini adalah kebanyakan orang-orang mustad'afin. Orang-orang lemah yang mereka ini hajat hidupnya dimainkan. Di antaranya dimainkan tenggat waktunya, dimainkan akses ekonominya, sehingga hidupnya tidak beranjak dari tingkat ekonomi yang seperti itu aja. Artinya uripmu ki di tangan saya. Gitu. Iya, karena memang hidup ini di tangan pemerintah, Pak. Gitu ya? Iya, bukan di tangan Tuhan. Gitu. Nah, coba ya. Saya enggak ngomong sesuatu yang hakiki dan seterusnya. Iya, gitu. kayak. Saya ngomong sesuatu yang empiris saja. Anda digaji, yang menggaji siapa? Misalnya pekerja, sebagai ASN misalnya. Anda lalu bisa makan itu atas dasar Anda merdeka itu, yang memerdekakan Anda untuk bekerja itu siapa juga. Dari pengusaha misalnya, dia membayar pajak hingga mendapatkan kelonggaran untuk berdagang itu di tangan siapa? Masa di tangan Tuhan? Kan di tangan pemerintah. Maka nasib Anda di tangan pemerintah gitu loh. Gitu. Nah, ini pemerintah gitu dalam konteks Makkah. Pada waktu itu ya Darun Nadwa itu. Nah, Darun Nadwa ini memainkan sesuatu yang sifatnya mengatur hajat hidup orang banyak, namun sayangnya dalam cara mereka mengatur ini, itu rezeki itu berputar di antara orang-orang kaya saja. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan chaos, yang chaos ini atau jahim itu, yang inilah yang lalu kemudian masyarakat itu menjadi kacau. Sama juga di hari ini, Pak, kita sebagai bangsa ini sebetulnya berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bersatu lagi atas nama Indonesia begitu. Ketika melawan ada kolonial, kita ready nih. Tapi lalu kemudian setelah kolonial ini tidak terjadi satu keadilan, ya pasti yang namanya kebangsaan ini nilai-nilainya pasti akan tergerogoti. Runtuh. Satu sama lain pasti akan membenci. Membenci pemerintah, membenci penarik pajak, gitu. Membenci pemberi fasilitas yang kita bayar pajak terus lalu kemudian juga tidak ada perbaikan di dalam fasilitas, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, semangat itulah yang saya tangkap ketika saya membaca Al-Hakumut Takatsur ini. Ternyata kalau ditarik di sekarang ini seperti yang kita analogikan tadi ya. Yang kita analogikan tadi, dan ini sifatnya hukum alam gitu loh.
Tidak hanya terjadi di masa Nabi saja, di konteks sekarang juga bisa terjadi jika sikap individualis itu muncul, terpelihara, yang kemudian mengabaikan solidaritas, ingin kaya sendiri, sementara orang-orang di sekelilingnya itu tidak punya, dia tidak merasa iba, pastilah itu akan menimbulkan iri hati dan itu akan merusak solidaritas kebangsaan, solidaritas suku, solidaritas sesama saudara, dan seterusnya. Oke. Ambil contoh aja misalnya begini, dalam keluarga besar ada hukum waris ini. Ya. Hukum waris dibagi tidak adil. Kira-kira saudara antar saudara bertengkar enggak? Tengkar. Nah, itulah yang disebut dengan jahim. Lataraunal jahim. Lataraunal jahim pasti. Kan lahnya latauket itu. Latauket itu adalah untuk menguatkan. Jadi kayak pasti gitu. Pasti kamu akan melihat jahim di dalam kondisi yang seperti ini. Nah, inilah disebut ini kayak warning gitu ya. Oh iya, batasan-batasan. Warning kepada orang-orang Mekah pada waktu itu. Ini kamu peringatan. Turun surat Al-Humazah tidak peduli. Ini kamu dikecam sebagai pendusta agama, kamu tidak peduli. Sudah gitu. Diperingatkan gitu. Kamu dikasih Al-Humazah juga tidak peduli. Gitu. Kamu diperingatkan di ilafi Quraisyin ilafi mirhata sitai wasoif itu fayak butuh, kamu juga tidak peduli. Bahkan muncul tuduhan kepada Nabi Muhammad sang pembawa wahyu sebagai gila, asatirul awalin, lalu tidak memahami wahyunya tapi justru mengecam pembawanya. Kan begitu? Yeah. Nah, itulah yang sebetulnya terjadi di dalam kondisi di waktu itu. Dan itu yang kita sebut sebagai bom waktu itu. Dalam kondisi ketidakpeduli ini kasih warning Tuhan. Ya. Gitu loh. Pertanyaannya kan gini Pak Lutfi. Itu kenapa mereka itu dari sudah diperingatkan 1, 2, 3 sampai ayat ini kok mereka itu tetap atos caranya tetap tidak bisa menerima itu kenapa? Apakah karena memang sudah terselubungi oleh kenikmatannya atau memang bagaimana? Ya dijelaskan di dalam Al-Quran, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Mereka cinta harta itu secinta-cintanya melebihi apapun. Darah daging itu. Nah, jadi harta itu membutakan begitu ya. Sehingga saya bisa mengorbankan orang asalkan harta ini milik saya begitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan al-hakumut takasur itu. Gitu. Peringatan ya. Jadi ini warning keras gitu. Kalau kamu tidak peduli terhadap konteks ini, jahim itu pasti akan ini. Gitu. Ini nanti masih ada peringatannya lagi atau memang sudah jahim, sudah pol-polan? Oh, oke. Ini sudah begitu jelas terkait dengan penjelasan Quran surat At-Takasur ini. Terus pesan terakhirnya di ayat ini Pak Lutfi, yang bisa kita berikan kepada pemirsa ini seperti apa? Kalau pesan yang saya tangkap dari kitab ini, dari pembahasan terkait dengan Quran ini, bahwa sumber daya manusia itu sebetulnya modal utama. Kita ini kan banyak berpikir yang namanya sumber daya itu duit. Iya. Gitu kan? Uang segala-galanya. Uang adalah segala-galanya. Bahkan uang adalah Tuhan. Uang kayak Tuhan. Atau keuangan yang Maha Esa. Nah, sebetulnya sumber daya itu bukan di uang. Sumber daya itu human ya. Human itulah sebetulnya yang menjadi sumber daya itu. Uang dan seterusnya itu efek. Oh, uang efek ya. Uang itu efek. Jadi maka karena yang namanya manusia itu sumber daya, maka peliharalah kemanusiaan itu. Society, gitu ya.
pelihara yang namanya humanisti itu. Karena dengan memelihara humanisti, lalu kemudian memelihara sistem terjaminnya humanisti itu, maka dalam konteks itulah bangsa ini menjadi besar. Oke. Jadi yang dibutuhkan manusia dan sebuah bangsa itu Human. Modal itu sebetulnya human. Sosial. Yang namanya Solidaritas. uang itu efek. Oke. Begitu para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, penjelasan dari beliau sudah sangat jelas sekali. Apabila nanti pemirsa semuanya ingin menanyakan terkait dengan Quran surat At-Takasur ini, silahkan ditanyakan melalui komen dan jangan lupa di subscribe. Nah, mungkin penjelasan beliau sudah sangat jelas dan lengkap. Untuk saatnya, maka ini saya akhiri. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you next time.